Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas fisika bersama saya Aris Kurniawan, guru fisika dari SMA Negeri 1 Baleriam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang dimensi suatu besaran. Dengan capaian pembelajaran adalah setelah mempelajari materi menggunakan media video, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menyebutkan dimensi dari besaran-besaran pokok, kemudian yang kedua menentukan dimensi suatu besaran turunan berdasarkan satuannya. Kita langsung masuk ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan dimensi? Di dalam fisika, dimensi menyatakan sifat fisika dari suatu besaran. Kemudian dimensi juga menunjukkan cara besaran tersebut tersusun dari besaran-besaran pokok. Penulisan dimensi besaran pokok dinyatakan dengan lambang huruf tertentu, ditulis menggunakan huruf besar. Kemudian diberi kurung persegi atau ada juga yang menghilangkan tanda kurung persegi. Perhatikan dimensi dari besaran pokok pada tabel berikut. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang besaran pokok, di mana besaran pokok terdiri atas 7 besaran, yang mana besaran tersebut adalah besaran panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, banyaknya molekul zat atau disebut dengan jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, untuk besaran panjang itu memiliki dimensi L besar. Besaran massa dimensinya M besar, waktu T besar, dan seterusnya. Belajar tentang dimensi, kalian harus tahu satuan-satuan dari besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Yang mana kita tahu bersama bisa dilihat di tabel yang tersaji, besaran pokok tersebut memiliki dimensi-dimensi yang harus kalian ingat. Nah, dimensi inilah nanti yang kalian gunakan untuk mencari dimensi dari besaran-besaran turunan yang ditanyakan. Sebagai contoh, tentukan dimensi dari besaran kecepatan. Sebelum menjawab soal ini, kita harus tahu dulu apa satuan dari kecepatan. Kecepatan memiliki satuan meter per sekon atau bisa dituliskan M per S. Kemudian kita gunakan acuan tabel yang sudah kita tahu pada slide sebelumnya tadi. Kita perbesar di sini meter per sekon ya. Nah, meter adalah satuan dari besaran panjang, dan dimensi panjang kita lihat di tabel adalah L besar. Kemudian sekon adalah satuan dari besaran waktu, dan dimensinya kita lihat di tabel adalah T besar. Sehingga dimensi dari kecepatan adalah L per T, atau bisa kita sederhanakan menjadi L T-nya yang per T ini kita pindahkan ke atas jadi negatif 1 ya. Jadi L dikali T pangkat negatif 1. Nah, kita ingat persamaan matematika, A pangkat negatif 1 itu sama saja dengan 1 per A ya. Sehingga 1 per T bisa kita tuliskan menjadi T pangkat negatif 1. Kita next ke contoh berikutnya. Tentukan dimensi dari besaran gaya. Ini pun kalian harus tahu satuan dari besaran gaya itu apa. Nah, gaya memiliki satuan Newton atau bisa kita pecah menjadi kilogram meter per sekon kuadrat, karena rumus gaya adalah massa dikali dengan percepatan. Kilogram itu satuan dari massa, meter per sekon kuadrat adalah satuan dari percepatan. Kita gunakan tabel tadi sebagai patokan. Nah, di sini kilogram adalah satuan dari massa, dan dimensi massa kita lihat di tabel adalah M besar. Lalu meter itu satuan panjang, dan dimensi panjang adalah L besar. Kemudian S adalah sekon, satuan dari besaran waktu, dan dimensinya adalah T. Karena di sini sekon pangkat 2, maka dimensinya adalah T pangkat 2. Kemudian tinggal kita susun saja M, L per T pangkat 2 ya. Jadi dimensi dari gaya dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat adalah M, L per T pangkat 2
Nah, T pangkat 2 di bawah ini kita pindahkan ke atas jadinya negatif 2. Jadinya MLT pangkat negatif 2. Apakah bisa dipahami? Nah, coba kita next ke contoh berikutnya. Tentukan dimensi dari besaran momen gaya. Di dalam fisika, momen gaya itu punya nama lain yaitu torsi ya. Dan torsi itu memiliki satuan Newton dikali dengan meter. Kita tahu tadi bahwasanya Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Kita kalikan dengan meter, maka hasilnya adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Jadi satuan lain dari momen gaya itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, kita turunkan, kilogram itu adalah satuan dari besaran massa ya. Dan ingat, massa dimensinya M. Kemudian meter adalah satuan dari besaran panjang dan dimensi besaran panjang adalah L. Karena di sini meter kuadrat, maka dimensinya L pangkat 2. Lalu sekon adalah waktu dan dimensi waktu adalah T. Maka kita tuliskan T pangkat 2. Jadi dimensi dari momen gaya dengan satuan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat adalah M L pangkat 2 per T pangkat 2. Nah, T pangkat 2 yang di bawah ini bisa kita pindah ke atas menjadi M L pangkat 2 T pangkat negatif 2. Nah, bagaimana? Apakah bisa dipahami? Untuk melatih pemahaman kalian lebih lanjut, silahkan kerjakan tugas berikut. Carilah dimensi dari besaran turunan, percepatan, usaha, tekanan, impuls, momen inersia, dan daya. Setelah selesai dikerjakan, silahkan jawabannya dikumpulkan ke saya. Sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.